dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari Borumanulang. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP Lagu Boti semester 7. Nah teman-teman, aku mau memberitahu sama semua saudara-saudara semuanya, mohon di like YouTube saya, yaitu Desi Ratnasari Manulang. Kalian akan mendapatkan renungan-renungan yang akan memberikan informasi serta juga motivasi, dan renungan singkat yang dapat memberikan penerangan-penerangan kepada teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan pastinya dibagikan kepada semua keluarga kita. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam penjelasan nats kita, dalam renungan kita ini ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dalam hati dan pribadi kita di tempat kita masing-masing. Yaitu yang pertama, masihkah kita mengenal kasih dalam hati kita? Yang kedua, apakah kita telah melaksanakan kasih tersebut kepada sesama kita? Serta yang terakhir, seperti apa bentuk kasih yang kita ketahui? Bolehlah kita menjawab di tempat kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, penulisan surat Korintus ini dituliskan oleh Paulus sendiri. Dalam kitab Korintus ini menjelaskan bahwa kasih bukan salah satu ciri dari orang Kristen, tetapi jiwa dari jati diri kekristenan. Kasih itu mutlak untuk kualitas kehidupan di kalangan gereja Kristen. Paulus menegaskan bahwa karunia yang paling utama yang harus dipraktekkan oleh setiap warga gereja untuk membangun Kristus adalah kasih. Semua karunia sehebat apapun akan menjadi sia-sia, tidak berguna bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri bila tidak dilakukan dalam kasih. Ungkapan kasih juga dapat terlihat jelas dalam Roma 5 ayat 8 yang menunjukkan bahwa Allah memberikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang telah menebus kita dari dosa. Dalam ayat 7 menjelaskan bahwa kasih bukanlah ketidakmasuk akalan, namun kemenangan yang terakhir, yakni anugerah Allah. Ayat 8-9 menjelaskan bahwa kasih itu adalah abadi. Bahkan dalam pasal yang ke-10 kita juga dituntut untuk melakukan kasih secara sempurna, bukan hanya kualitas, melainkan keseluruhan hidup kita. Artinya pengetahuan yang penuh tentang Allah. Dalam pasal yang ke-11 menjelaskan tentang cara menghitung dan berkata-kata seperti anak-anak harus dirubah dengan berkata-kata seperti orang yang dewasa. Maka yang terakhir pada pasal yang ke-13 menekankan tentang kasih, iman, dan kepercayaan dalam menerima Allah sebagaimana adanya. Pengharapan di dalam iman dan kasih yang abadi. Sedangkan karunia-karunia roh sekarang ini bukanlah yang demikian. Dalam ayat 13 ini juga menekankan bahwa yang paling besar adalah iman, pengharapan, dan kasih adalah trias yang terkenal, namun yang paling besar ialah kasih. Berbicara mengenai kasih, apakah kita adalah orang-orang yang sudah memiliki kasih? Jika ya, kasih seperti apa yang harusnya dilakukan dan dimiliki oleh seorang Kristen? Perlukah kasih itu kita lakukan dalam situasi saat ini? Jawabannya sangat penting dan harus. Situasi saat ini penting melakukan kasih dan bermurah hati dalam mengasihi sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan topangan akibat dampak virus corona.
Kasih dapat kita lakukan tidak harus bertemu secara langsung, namun juga bisa melalui media sosial saat ini, misalnya melalui video call ataupun melalui WhatsApp. Atau lebih simpelnya kita dapat mendoakan orang-orang yang saat ini terdampak virus corona. Saudara-saudara yang terkasih, seperti apakah bentuk kasih yang kita ketahui? Yesus mengajarkan bahwa kasih itu ialah kasih ilahi atau kasih agape yang tanpa bersyarat. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah Allah yang kasih. Saat kita memikirkan Tuhan, kita tidak dapat memungkiri bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Bukti nyata bahwa Dia telah mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib dan menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Inilah yang menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan tidak mau dipisahkan dengannya. Dia adalah Bapa yang menginginkan anak-anaknya untuk selalu dekat dengannya dan berpengharapan. Dia adalah kasih yang penuh dengan kesabaran. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bila kita melihat lebih jelas pada 1 Korintus 13 ayat 4-8 menjelaskan arti kasih yang membuat kita mengerti mengapa kasih Allah itu tidak pernah gagal. Bila kita mempraktikkan arti kasih tersebut dalam hubungan kita sehari-hari, kita akan menemukan cara untuk mengasihi dengan kasih agape. Dan ini akan membawa kita untuk menjalani hubungan yang baik dengan Allah. Marilah kita untuk saling berpengharapan dengan iman yang teguh serta mengasihi seluruh umat Tuhan yang ada di dunia ini, supaya bumi kita dapat dipulihkan dari segala yang tidak kita inginkan, terlebih dari penyebaran virus corona. Amin.